Halo semua, kembali lagi dengan podcast IIBN episode 3. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang bergerak dengan cepat, bahkan kadang lebih cepat dari rencana kita, yaitu Artificial Intelligence atau AI. Dan episode kita kali ini berjudul AI dan dunia bisnis digital, apa dampaknya? Kita juga mengundang narasumber yang merupakan salah satu dosen program studi bisnis digital, yaitu Pak Arseto Hartentio Pinontoan MM. Selain sebagai dosen, beliau juga berkecimpung di dunia konsultan bisnis digital melalui startup yang bernama Best Incubator. Selamat siang, Bapak. Siang, Mbak Zizi. Sebelum kita mulai ya, Pak, kita mulai pertanyaan. Boleh nggak sih Bapak ceritain tentang Best Incubator yang sedang Bapak kelola saat ini? Oke. Jadi singkatnya Best Incubator ini berdiri sejak tahun 2019. Jadi bisnis utamanya sebenarnya untuk inkubasi startup digital. Nah, jadi kami ada sekitar 5 orang waktu itu, dan ini merupakan salah satu inkubator startup digital pertama di Sumatera saat itu ya. Oh, bagus Saat banget. itu ya. Tapi berkembang dengan waktu kan sudah semakin banyak yang buka. Iya. Kan. Jadi kemudian berkembang setelah COVID, kami mulai organizing inkubator skalanya udah regional. Jadi selain skala Kepri sendiri waktu itu, kami juga sempat megang beberapa program nasional seperti 1000 startup waktu itu untuk Kepri, Riau sampai Jambi. Jadi kami pegang 3 provinsi waktu itu. Dan untuk startupnya sendiri yang sudah dapat pendanaan ataupun sudah jalan, sebenarnya cukup banyak yang udah jalan ya Mbak Zizi. Tapi untuk yang dapat pendanaan ini kan, orang kalau bikin startup itu kan pasti mikirnya sampai hari ini ya. Iya. Semuanya pasti masih mikir pendanaan. Benar. Saat ini udah bukan sesuatu yang penting lagi sebenarnya. Tapi kami salah satu milestone kami dapat 3 startup dapat pendanaan. Yang paling gede itu startup game justru. Game, ya sih. Nah, game itu malah pendanaannya cukup besar. Iya. Nah, sampai saat ini selain inkubator startup, kami juga jadi konsultan inovasi untuk korporasi ataupun untuk kampus ataupun untuk instansi. Jadi lebih mikirin mau kemana sih inovasi berikutnya. Nah, gitu sih. Ya. Oke. Sekarang kita kembali kepada topik kita. Menurut Bapak nih, seberapa besar peran AI dalam dunia bisnis digital kita saat ini? Oh ya, gede banget ya. Maksudnya sangat banyak ya. Saya mulai dari mana ya? Kalau dibilang perannya sangat besar dan semua departemen atau bagian dalam bisnis itu sudah mulai kena dampaknya, ya. Jadi contohnya beberapa waktu yang lalu, mungkin sampai hari ini ya, saya sering ditelepon dan saya angkat, terus halo, selamat pagi. Oh ya, selamat pagi. Benar dengan Pak Arseto misalnya. Oh ya, benar. Dari mana ya? Siapa? Saya dari. Baru muncul suara komputernya. Oke. Jadi bahkan call center saja sudah pakai AI. Ya, jadi saking segitunya gitu sampai majunya gitu. Jadi efeknya ya sangat besar. Bukan dibilang bagaimana dampaknya, dampaknya udah kelihatan sekali. Mungkin di Batam belum terlalu, Mbak. Bisa jadi. Karena AI ini kan kita tidak melihat secara langsung. Kalau kita orang umum di luar bisnis ya, kita tidak melihat secara langsung. Oh, waiternya langsung jadi AI kan enggak? Iya. Ya kan? Tapi kan bisnis di belakangnya sudah mulai terpengaruhi. Cuman memang secara kasat mata mungkin tidak terlihat seperti yang mungkin kita bisa rasakan mungkin di Jakarta, di Singapura gitu. Gitu sih kira-kira. Oke. Saat ini banyak orang yang takut
AI menggunakan manusia. Menggantikan. Saat ini, sorry ya Pak. Oke. Saat ini banyak orang yang takut AI menggantikan manusia. Menurut Bapak, AI itu sebenarnya ancaman atau justru menjadi peluang bagi dunia bisnis digital? Oke, nih kalau Mbak Zizi lihatnya seperti apa? Kalau menurut saya, bisa aja dia menjadi peluang bagi bisnis digital. Bisa juga jadi ancaman karena gimana ya bilangnya? Soalnya kalau bisnis digital itu kita butuh juga AI karena kan kita dibantu. Jadi kita kita sibuk tapi kita dibantu juga oleh AI. Jadi setidaknya ada meringankan. Cuman kalau ancamannya yaitu kayak ketika kayak AI gimana ya bilangnya? Kayak AI-nya belum paham dengan kita gitu. Nah, itu juga jadi ancaman bagi kita, bagi pembisnis juga kayak gitu sih sebenarnya. Ya, jadi yang nggak jauh dari apa yang Mbak Zizi utarakan ya. Jadi kayak tadi contoh yang saya kasih ya Mbak ya. Potensi call center digantikan oleh AI itu sudah menghapus berapa ratus pekerjaan. Iya. Ya kan? Iya. Yang tadinya mungkin saya harus siapin 3-4 ruko untuk call center doang. Sekarang cuma satu server yang bisa menghandle ribuan customer sekaligus. Bahkan bersamaan loh itu. Telepon tidak mungkin satu-satu dalam sehari kan. Benar. Nah itu aja sudah ancaman. Tapi sebentar, ini kan perspektif pencari kerja. Iya. Ya kan? Tapi kalau tadi Mbak Zizi tanyakan sebagai pemilik usaha, terutama usaha digital, ya positifnya sangat banyak. Banyak banget, pakai banget. Kayak tadi perannya besar sekali. Yang pertama yang paling gampang tadi Mbak Zizi udah utarakan, penghematan. Ya kan? Iya. Saya masih merasakan, ya kita lah ya rata-rata di sini pasti masih merasakan dunia tanpa AI sebelum COVID. Ya, di mana-mana ya walaupun sudah terbantu dengan sistem, tapi semakin terbantu karena adanya AI. Ya, teman-teman saya yang punya usaha semua sudah mulai mengurangi contoh admin. Admin yang tadinya dia punya 5-6 orang, untuk satu pekerjaan itu harus dihandle oleh satu orang. Saat ini pekerjaan satu orang itu udah dihapus dan dihandle oleh AI dan dikerjakan dalam waktu 1 jam. Wow. Kan penghematannya luar biasa. Iya, benar. Ya kan? Itu saya ngomong sama beliau 2 tahun yang lalu, 2024, di mana ChatGPT masih versi berapa? Masih versi 3. Iya, benar banget. Artinya sekarang dia sudah versi 5.2. Artinya sudah sangat banyak peningkatannya. Jadi, secara umum, penghematan uang pasti. Ya. Tapi sisi negatifnya banyak juga. Banyak. Karena begini, ada yang kita sebut dengan AI yang berhalusinasi. AI hallucination. Jadi AI itu kan pada dasarnya kalau kita lihat basic modeling dari sebuah AI itu kan adalah database. Ya. Kalau datanya jelek, ya pasti AI-nya juga ngawur. Iya, benar. Gitu, ya. Contoh yang paling gampang lah ya kalau kita bicara AI buatan negara-negara tertentu. Ada AI negara tertentu yang bahkan kita tanyakan sesuatu yang sensitif tentang negara tersebut, dia tidak akan pernah jawab. Karena memang data dia tidak ada. Tidak pernah menyebutkan data tersebut. Jadi kalau dibilang AI pinter. Tapi pinternya berdasarkan data. Gitu. Ya, jadi balik lagi halusinasi AI itu terjadi. Kemudian bad data. Misalnya perusahaan ini ya, saya punya perusahaan, kemudian saya punya data banyak sekali, kemudian saya masukin, ada data yang mungkin fraud, ya, dan data keuangan fraud, dimasukin ke AI. Padahal jelas itu datanya salah, itu penggelapan dana misalnya. Kalau data itu dimasukin ke database-nya AI, maka si AI merasa itu benar. Iya. Gitu. Iya. Iya kan? Karena dia belum bisa membedakan.
benar, mana yang salah, mana yang itu. Iya, kecuali dikasih perbandingan. Hmm. Ya kan? Tapi kalau dari awal yang buat kita sebagai manusianya udah bandel, masukin data yang salah, lama-lama salah juga di si AI-nya gitu. Ya karena dia kan ya belum lah ya, mungkin 5-6 tahun lagi lah baru Mungkin mereka karena kan punya. dia baru juga kali ya. Ya, 5-6 tahun lagi mungkin mereka sudah bisa mulai membedakan. Tapi ya balik lagi, AI ini bisa pinter, bisa bego, ya balik lagi ke manusianya. Ya, Mau digimanain AI-nya gitu kan? iya. Itu sih Sepengetahuan Bapak. sepengetahuan saya begitu dan ya pada akhirnya ya kita perlu lihat lagi karena banyak sekali hal faktor-faktor yang bisa membuat AI ini bisa benar atau tidak. Gitu. Oke. Menurut Bapak nih, di area bisnis, apa AI memberikan dampak negatif bagi pelaku bisnis digital? Ya pasti tadi ya. Iya, Tadi kan kita benar-benar. udah nyambung ya. Negatifnya tadi ya bad data sama halusinasi AI. AI. Gitu. Terus ya mungkin yang jarang orang ngomongnya adalah nanti ketergantungan. Ketergantungan kita terhadap AI. Karena kita membutuhkan AI. Ya, contoh ya, saya selalu bilang sama mahasiswa juga ya, boleh pakai AI. Tidak ada yang melarang Anda pakai AI. Tapi kalau Anda copy paste, ini kita nggak akan kerja. Iya. Karena cuman copy paste tidak dibaca. Gitu kan? Tadi balik lagi ya, saya sebutkan ada halusinasi AI sama bad data. Jadi AI itu belum tentu benar. Padahal di ChatGPT sudah dibilang juga. Sudah ada peringatan kalau teman-teman bisa lihat ChatGPT ya. Dia ada peringatan bahwa data yang disajikan oleh saya tidak selalu benar. Ada tulisan kecil banget. Itu ChatGPT, Gemini semua ada. Nah, problemnya orang yang terlalu akan ketergantungan dengan AI takutnya adalah copy paste. Tanpa melihat lagi, tanpa membaca lagi. Jadinya akan buruk pada bisnis. Gitu loh. Karena bisnis ini kan apalagi kita bisa bicara bisnis digital. Oke, digitalnya pasti teknologi ya Mbak Zizi ya. Tapi saya tidak akan menyampingkan yang namanya bisnis itu butuh intuisi. Butuh keberanian. Yang AI itu tidak akan bisa punya itu gitu. Keberanian mengambil keputusan. Tapi kan Pak, ada pernah lah kita pernah ngobrol sama teman-teman. Tapi kan bro, keputusan itu kan kita ambil berdasarkan data yang diolah oleh sistem yang ada di perusahaan. Oke, balik lagi. Ya, data perusahaan itu kan bukan satu-satunya data yang harus Anda pertimbangkan. Contoh, penjualan di perusahaan saya naik. Oh, berarti produksi nih. Kita tambahin produksinya karena penjualannya naik. Itu kan satu sisi saja penjualan naik. Tapi kita kan harus lihat marketnya seperti apa sebenarnya saat ini. Jangan-jangan kita tidak tahu penjualan secara umum memang naik, tapi penjualan di area mana yang naik. Benar. Ya kan? Yeah. Misalnya kita punya 100 jenis barang. Kita kadang lihatnya, penjual kita naik, kita untung. Tapi kadang kita lupa. Yang mana yang naik? Terus kenapa dia naik? Gitu. Jadi gitu ya. Jadi human judgment itu tetap masih butuh. Ya kembali lagi sifat keburukannya sih memang di situ ya, utamanya ya halusinasi, AI hallucination, kemudian bad data sama ketergantungan teknologi yang akhirnya nanti jangka panjangnya yang kena. Kenapa? Kita malas berpikir. Benar banget ya Pak. Kita malas berpikir. Gitu. Oke. Lagi nih Pak, apakah AI memberikan dampak kepada pengambilan keputusan perusahaan atau justru sama aja seperti sebelumnya adanya AI? Ya, saya ngerasain sendiri bagaimana AI itu
sangat membantu dalam pengambilan keputusan, tentunya untuk pertimbangan. Ya, pertimbangan seperti data yang disajikan, kemudian data-data pasar, mungkin data-data yang berhubungan dengan perusahaan, biasanya saya pakai. Dan untuk pertimbangan saya, yang biasanya akan kita bawa ke rapat, kan rapatnya sama manusia. Iya benar. Iya kan? Enggak rapat sama AI gitu ya. Iya. Tapi AI memberikan kita data insight aja. Ya. Ada data-data yang mungkin selama ini kita nggak pernah dapetin, tapi dengan AI akhirnya data itu muncul. Gitu. Nah, itu yang membantu kita mengambil keputusan. Jadi memang sangat berguna pada akhirnya. Karena yang mungkin kadang kita rapat ya, saya kasih contoh ya. Kadang kita rapat mingguan. Sering banget peserta rapat ini kalau kita minta data misalnya, data kemarin bagaimana? Ini bagaimana? Maaf Pak, belum. Iya kan? Iya. Belum. Pak, ketinggalan di meja saya. Oh, saya tidak bawa laptop. Bla 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 bla. Kira gitu kan. Nah, dengan adanya otomatisasi data, kemudian sistem yang terintegrasi, ada AI-nya juga. Yang tadinya kita terbiasa nanya ke orang dan orang itu tidak punya datanya, dengan adanya sistem jauh lebih cepat. Gitu. Berarti AI pengaruh banget Iya. ke perusahaan sekarang ini. Iya, jadi kayak kita biasa rapat itu bisa sampai berjam-jam. Iya. Tapi dengan adanya sistem, ya punya ada sistem lah ya. Iya. Ada sistem yang tadinya rapat berjam-jam, mungkin rapat cuma setengah jam selesai. Karena sebenarnya semua data sudah ada. Benar. Tinggal kita tampilkan, misalnya Mbak Sisi, ini kok data bilang cuma 90? Kok Mbak Sisi minggu lalu sudah sangat yakin 120? Tolong dijelaskan. Nah, gitu kan lebih cepat ya. Iya. Langsung to the point aja maksudnya gitu. Benar. Karena datanya sudah ada semua. Iya. Nah, itu sih sebenarnya yang kalau mempercepat sih sebenarnya ya perusahaan ya kalau mau seperti itu. Harus ada data. Apalagi kalau kita konteksnya bicara di dunia bisnis digital. Benar. Ya. Jangan sampai ada yang manual lagi. Oke. Menurut Bapak nih, ada nggak contoh perusahaan bisnis digital yang sukses karena memanfaatkan AI dengan tepat? Oh ya, banyak banget ya. Sangat banyak ya, termasuk perusahaan saya sendiri gitu ya. Yang tadinya kayak kami bikin proposal itu seminggu kali bikin proposal ya. Setengah jam selesai. Ya kan? Dengan adanya AI. Dengan adanya AI. Proposal bisnis. Kemudian biasa kita ngebandingin data-data, ngebandingin tugas misalnya ya. Saya juga kadang ada beberapa tugas dari mahasiswa saya tampilkan. Saya masukin semua tugas-tugas mahasiswa ini, saya akan minta AI untuk membandingkan isinya. Jadi saya tahu apa yang teman-teman kerjain, dibandingin ya dengan AI. Mereka akan baca, si AI akan baca. Kemudian dia bisa ngecek, oh ini copy paste. Gitu. Oh ini copy paste dari hasil saya. Gitu. Jadi saya bisa langsung ngecek gitu tanpa harus pakai software mahal ya. Kalau software ilmiah itu kan biasanya pakai Turnitin ya. Nah, ini udah pakai AI aja. Suruh dia ngecek ini. Ini mana yang copy paste gitu. Iya. Ya kan? Nah, simple. Perusahaan-perusahaan besar lainnya pasti lah, Pak ya. Saya tidak bisa bilang spesifik siapa saja, cuman rata-rata saat ini perusahaan-perusahaan yang udah melek digital, ya bahkan bank sekalipun. Bank saya tidak yakin belum. Kayaknya belum. Ya, karena bank itu kan heavily regulated ya. Artinya mereka nggak bisa sembarangan punya AI. Benar. Ya, karena sistem bank itu nggak bisa sembarangan. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan manufaktur, perusahaan-perusahaan teknologi pasti. Ya, kemarin saya sempat ngobrol sama ada teman dari perusahaan teknologi lah ya asal China. Kita ngobrol-ngobrol. Terus saya lihat dia lagi buka, ketik, oh
Ya, ini saya lagi nyari Pak barang yang Bapak cari, tapi saya tidak pakai search, tapi kita pakai pakai AI yang internalnya mereka. Gitu. Jadi cepat. Jadi mereka tidak perlu lagi gali-gali katalog barang segala macam, tapi mereka tinggal search aja. Nanti sistem itu akan menjelaskan. Bagus banget ya kegunaan AI. Ya banyak banget sih. Ya. Mungkin satu lagi ya, kayak digital marketing lah ya. Iya. Digital marketing saya lihat sekarang udah mulai banyak teman-teman digital marketing yang biasanya kan kalau digital marketing itu kan kita kalau sama klien Iya. kita bikinin yang namanya kalender konten Benar. ya. Saya juga pernah ngerjain seperti itu dan itu makan waktu dan makan pikiran ya. Proses tersebut dengan adanya AI nggak nyampe 5 menit jadi selesai 30 hari, 60 hari, 90 hari. Dengan AI cuma sehari selesai. Nggak nyampe sehari, 5 menit selesai. Tapi memang promptnya harus benar. Benar. Ya, kita harus masukin data-data apa yang mau dicapai segala macam. 5 menit selesai. Prompt untuk 30 hari, 60 hari, 90 hari. Yang biasanya kita kerjain itu lama sekali. Nah, proses yang saya lihat dari teman saya adalah dia mengerjakan konten. Memang kontennya biasa ya. Dia bisa ngerjain konten untuk sebuah sosial media dia. Dalam waktu 2 jam itu selesai semua. Bahkan sampai grafiknya semua selesai. Gitu. Selesai semua. Jadi nggak perlu lagi ngedesain di Canva, ngedesain di mana. Jadi semua dalam waktu kurang lebih 3 jam dia selesai deh. Dengan AI ya. Itu kerjaan sebulan selesai dalam waktu 3 jam. Itulah. Ya, jadi kegunaannya banyak banget. Banyak banget. Oke. Kalau sebuah UMKM baru mulai, bagian mana yang dulu sebaiknya memanfaatkan AI sebagai alat untuk mempermudah jalannya bisnis? Oke. Pertama kali untuk UMKM ya. Yaitu analisa bisnis. Ya, jadi saya juga ngajarin ke teman-teman UMKM di mana mereka bisa memulai. Jadi penyakitnya UMKM ini adalah contoh. Pak, Bu, Mbak, Mas, ini produknya buat siapa ya? Oh, semua orang, Pak. Semua orang. Ya, keripik pedas. Semua orang boleh makan, Pak. Oke, berarti bayi umur 5 bulan boleh makan kan? Ya enggak dong Pak, loh katanya semua orang. Ya, itu penyakit pertama tuh. Benar-benar. Semua pebisnis awal ya, yang baru mau bikin warung lah, mau bikin apa, pasti merasa bahwa apa yang dia ciptakan adalah untuk semua orang. Ya, berarti bayi boleh makan, kakek kita umur 90 tahun boleh makan. Ya, pedes ya, pokoknya cabai setan, pokoknya boleh makan. Karena statement awalnya adalah semua orang. Dengan contoh seperti itu, saya bilang sama teman-teman UMKM, coba pakai AI untuk bantu berpikir. Ya, jadi AI itu bisa kita arahkan dengan sebuah prompt sederhana. Dia yang nanya kita, bukan kita yang nanya dia. Gitu. Jadi tolong pandu saya, misalnya gitu ya, tolong pandu saya untuk mengetahui lebih lanjut tentang usaha saya. Buatkan saya beberapa kuis, beberapa pertanyaan agar Anda mengerti saya. Gitu. Jadi kadang-kadang kan kita susah ya, kalau bikin prompt itu kan susah. Maksudnya, aduh saya mau ngomong apa ya? Gitu. Bingung kan? Iya, bingung mau ngomong bagaimana gitu kan? Ya udah, kamu suruh dia nanya. Gitu. Ya. Tapi kalau kita udah tahu nih misalnya, data demografi deh. Ya. Semua usaha harus mengerti demografinya bagaimana. Siapa yang beli, cowok atau cewek, tinggalnya di mana, ya, posisi mereka di mana. Kita harus ngerti dulu. Tapi kalau kita udah ngerti, silahkan masukin. Nama usahanya apa? Motonya apa? Sebenarnya makanan ini ditujukan ke umur berapa? Nah, habis itu baru
kita bicara dengan AI. Nanti AI akan sedikit banyak akan membantu untuk menganalisa bisnis kita. Sampai kalau kita udah jauh ngomongnya, dia akan bisa bantu kita untuk nyusun strategi marketing. Tapi sekali lagi jangan copy paste. Iya. Ya, tetap nggak boleh copy paste. Jadi tetap ini hanya untuk pertimbangan kita. Iya. Nah, jadi awal kalau Mbak Zizi bilang bagaimana UMKM bisa memanfaatkan, yaitu di awal seperti itu dulu. Bahkan sampai strategi marketing, strategi keuangannya seperti apa, bahkan sampai nanya apa istilahnya, cara ngitung laba bagaimana ya, atau cara ngitung HPP bagaimana ya, ya itu aja dulu tanyain. Gitu ya, yang dulunya mungkin tuh ilmu yang apa ya, mahal ya ilmunya ya. Mahal. Ilmu harus ketemu mentor, harus ketemu ini. Tapi untuk di awal usaha, pakai AI. Untuk bantu kita ngerti dulu. Gimana caranya untuk awal nih saya harus bagaimana sih? Setelah itu nggak banyak, udah banyak banget. Mulai dari chatbot, ya kan? Sekarang udah mulai banyak ya teman-teman. Sebenarnya bikin chatbot AI itu tidak terlalu susah. Ya, jadi teman-teman tinggal pakai WhatsApp, tinggal chatbot itu kita bisa bikin programnya pakai N8N, itu bisa langsung kita buat di rumah sendiri. Tapi memang kita harus punya server sendiri aja sih. Tapi basically itu sesuatu yang saat ini lagi ngetrend gitu ya. UMKM bisa dibantu dengan chatbot AI misalnya. Gitu. Ya, banyak lagi lah. Banyak. Ya, ini kalau diterusin bisa sampai malam soalnya. Gak apa-apa kalau Bapak mau terusin nih. Oke. Kita udah nyampe ke pertanyaan yang terakhir nih, Pak. Menurut Bapak nih, saran praktis untuk mahasiswa atau pembisnis muda agar tidak tertinggal oleh kemajuan AI? Ya. Saran yang mungkin teman-teman banyak yang klise ya. Banyak baca sih. Banyak baca ya? Ya, jadi gini. Terutama teman-teman mahasiswa ya. Ya, terutama saya juga. Ya, terutama Mbak Zizi lah ya. Terutama Mbak Zizi. Ini contoh di kelas ya, Mbak ya. Kadang kita ngasih sebuah tugas, ya, ngasih sebuah teori segala macam. Mungkin nih ya, nggak semua mahasiswa ngedengerin. Ya mungkin ada masalah lah ya. Aduh, pacar saya beginilah, ya kan. Aduh, ban motor saya beginilah, begitulah, ya kan. Aduh, saya belum makan lah. Jadi si dosen nyerocos di depan kan. Tapi ini ya asik lah ya, nge-doom scrolling, ya kan, nge-TikTok lah segala macam. Ya itu masing-masing lah ya. Pas dikasih tugas, langsung buru-buru pakai AI. Oke, tadi copy paste. Di copy paste terus dikumpulin. Saya yakin 100% itu nggak akan nyangkut di otak. Iya lagi. Nggak bakal nyangkut. Kecuali kita baca. Cuma setengah doang nanti kayak ya udahlah. Habis hilang kan? Udah hilang. Ya sudah ya, ini sudah merasakan sendiri. Ya. Tapi bagi saya itu sah-sah aja. Tapi itu pengaruhnya nanti ke depan. Di mana teori-teori yang mungkin teorinya mungkin nggak terlalu penting ya. Tapi yang saya pentingkan dari teori-teori tersebut adalah pemahamannya dulu. Contoh ya Mbak ya. Bagi saya, karena saya juga pernah di bidang marketing juga, karena saya juga ngajar di marketing. Bagi saya, ilmu marketing itu basicnya itu cuman ada 4. Bagi saya ya, bagi dosen lain mungkin beda, nggak apa-apa. Bagi saya, itu ada 4 hukum utamanya. Apa aja itu Pak? AIDA. Ya, kayak nama cewek, AIDA. Attention, interest, desire, action. Kalau kita paham dengan 4 ini, inilah bagi saya teori utamanya marketing. Karena kalau nggak ada ini, marketing tidak akan berhasil. Nah, kalau teman-teman tidak memahami bagaimana ini bekerja, cuman copy paste, itu nggak akan ngerti sampai kapanpun. Jadi saya tuh sangat terkesima waktu saya kuliah, AIDA ini karena paling gampang dihafalin.
Oh, gampang Iya kan? banget ya, Gampang Pak. banget ya, Pak, kan? Aida. Oh iya, Aida. Dulu Nama cewek nih. sama cewek dulu waktu saya kuliah, zaman saya kuliah masih ada artis namanya Aida. Ya, nah itu inget kita kan, kayak nama artis. Aida. Ya udah, gampang diinget. Tapi waktu itu saya pelajari karena kita dulu kuliah ya internet ya seadanya kan ya. Iya. Paling canggih ya Google. Jadi kita pelajari sampai hari ini masih nyangkut. Senyangkut. Ya karena kita baca. Karena baca, pahami juga. Akhirnya paham. Gitu. Jadi ya terutama untuk teman-teman mahasiswa, sekali lagi saya tidak melarang menggunakan AI. Tapi kenapa sih kita kuliah? Itu pertama kan. Karena kita mau belajar sesuatu. Iya. Ya. Nah, kalau kita cuma copy paste, kamu belajar apa? Yang belajar tuh AI-nya. Ya kan? Bener, AI-nya makin pinter, kita makin titik-titik sendirilah ya. Iya, pokoknya kayak gitulah. Kayak gitulah. Kan sayang. Terus nanti pas kita kerja atau kita mau usaha, oke, konteksnya beda. Pas kita mau kerja, kita marah-marah. Oh, kita nggak ada kerjaan lah, begini. Balik lagi. Jangan-jangan kita kalah sama AI. Bisa jadi. Tadi di awal kita udah bicara kan, call center, ratusan pekerjaan hilang gara-gara AI. Terus Pak, kita kerja apa? Kerjanya harus kreatif. Ya banyak lah ya, ada beberapa komponen lagi yang pengen saya jelasin sebenarnya. Bagaimana kita bisa bertahan di dunia AI. Yang AI sampai saat ini belum bisa mensimulasikan itu. Ya, insting bisnis, ya kan, kemampuan bisnis itu mereka belum sejago itu. Kira kita harus kreatif sebenarnya. Tuh, kalau ya untuk pebisnis ya pasti AI sangat berguna. Karena Mbak Zizi yang dulunya mungkin untuk bikin perusahaan butuh 5-6 orang untuk ngerjain itu, mungkin Mbak Zizi sendiri udah bisa. Dengan, ya kan? Dengan AI. Dengan AI. Semua bisnis Mbak Zizi bisa berjalan, bisa diotomatisasi, nggak perlu orang, mungkin cuma 1-2 marketing, sisanya semuanya bisa diotomatisasi. Ya, makanya dari dulu saya sangat mendukung teman-teman yang mau bikin usaha. Ya, dengan adanya AI ini lebih mudah. Iya, benar-benar. Lebih mudah dibanding dulu. Ya, bukannya kita bekerja itu salah, enggak ya. Cari kerja itu benar, enggak ada salahnya. Tapi akan lebih baik kalau kita bisa berusaha sendiri. Itu kan tujuan dari ilmu bisnis digital di Indobaru. Ya, kita juga pengen ngajarin teman-teman untuk punya usaha sendiri. Gitu. Jadi membuka lapangan kerja baru. Gitu, Mbak. Tuh. Wow, keren sekali penyampaian dari Bapak Arsito. Baiklah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast kita kali ini nih. Terima kasih kepada Bapak Arsito untuk menyampaikan pencerahannya mengenai bisnis digital dan AI. Thank you. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Oke, kita udah diakhiri. Oke, kita udah nyampe di ujung podcast. Jangan lupa subscribe, like, share. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan nantikan di podcast IIBN selanjutnya. Bye-bye. Bye.